Menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang Muslim sejati. Betapa tidak, saat umat Islam masih berjumlah sekian orang serta kekejaman yang diterima kaum Muslim, seorang budak berkulit kelam bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah al-Habasyi. Ia berasal dari negeri Habasyah, sekarang Ethiopia. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Muadzin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan rambutnya lebat. Ibunya adalah hamba sahaya, milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu, ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Dalam tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Said Mursi, dipaparkan bahwa Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa dan membiarkannya dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di perutnya, diikat sebuah batu besar dan lehernya diikat dengan tali. Lalu, orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Makkah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksanya, kecuali hanya memohon kepada Allah. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Bilal tetap teguh pendirian. Ia selalu mengucapkan, "Ahaat, ahaat." Ia menolak mengucapkan kata kufur. Abu Bakar As-Siddiq lalu memerdekakannya. Umar bin Khattab berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin kami dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin kami. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasul-Nya, kemanapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itu pula, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum Muslim lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu, Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya sholat 5 waktu. Sejak saat itu, Bilal mendapat julukan sebagai Muadzin ar-Rasul dan ia menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa menjadi pengumandang azan. Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, "Hayya ala sholat, hayya ala sholat," yang artinya, "Mari melaksanakan sholat, mari meraih keuntungan." Lalu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihatnya, ia segera melantunkan iqomat sebagai tanda salat berjamaah akan segera dimulai. Ketika menaklukkan kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan pasukan Muslim bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Talha, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian, waktu salat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang dikumandangkan Bilal itu merupakan azan pertama di Makkah. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Saat sampai pada kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, "Sungguh, Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang, kami tetap akan sholat, tapi demi Allah, kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi." Maksud Juwairiyah adalah ayahnya yang tewas dalam Perang Badar. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muazin Rasul. Bahkan,
Ia menjadi muazin tetap saat Rasul masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal, yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun, saat Rasulullah wafat dan ketika sholat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu, jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka, ketika Bilal sampai pada kalimat, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis, ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggalkan oleh manusia yang paling dicintainya. Tak hanya kaum muslim, Allah pun mencintai Rasulullah. Seperti di komando, tangisan Bilal itu diiringi oleh kaum muslim yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih. Dalam Suwar min Hayatis Sahabah karya dari Abdurrahman Rafat Basya, dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis tersedu-sedu. Begitu pula kaum muslim yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Kemudian, Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam, agar dia diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia seakan tidak sanggup melakukannya, permohonan itu pun dikabulkan Abu Bakar. Sejak saat itu, Bilal tak pernah lagi menjadi muazin bagi seseorang. Pernah Bilal melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjunginya di Damaskus. Namun, itu pun hanya sampai kalimat, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah. Bahkan, Umar pun turut menangis. Azan yang dikumandangkan Bilal mengingatkan Umar ketika bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintainya. Kini, sang muazin Rasulullah ini sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya tahun ke-20 Hijriyah. Namun, namanya masih harum hingga kini. Bahkan, di sejumlah masjid di Indonesia, mungkin juga di negara lainnya, nama muazin selalu tercantum dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan sebagai penghormatan kepada sang muazin Rasulullah, pengumandang azan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Nama Bilal memang kerap dikaitkan dengan azan, sebab dia adalah orang pertama yang menjadi muazin pada zaman Rasulullah. Namun, kemuliaan Bilal tak hanya karena azannya, jejak langkah Bilal pernah didengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Sebuah penghargaan yang sangat tinggi bagi setiap orang yang beriman. Suatu hari, pada waktu subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang dengan Bilal bin Rabah. Rasul berkata, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya, yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Sesungguhnya, aku pernah mendengar suara telapak langkah jalanmu di hadapanku di surga." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya, tapi aku tidak wudhu pada waktu malam dan siang, melainkan aku akan menunaikan salat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya." Jadi, setiap selesai melaksanakan wudhu, Bilal senantiasa melakukan salat 2 rakaat, yakni salat sunat wudhu. Perbuatan itu senantiasa dilakukannya dalam setiap kesempatan. Selain itu, ia juga termasuk orang yang senantiasa memelihara dawam wudhu, yakni setiap batal, dia akan langsung berwudu. Semasa hidupnya, Bilal telah meriwayatkan 44 hadis dari Rasulullah. Di antaranya, Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian menunaikan salat malam tahajud karena salat malam adalah tradisi kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Sesungguhnya, salat malam adalah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat mencegah dari perbuatan dosa, mengampuni dosa-dosa kecil, dan menghilangkan penyakit dari badan." Hadis riwayat Tirmidzi. Selain sebagai muazin, Bilal juga pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah di Baitul Mal. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Tentang Bilal, Rasulullah mengatakan, "Bilal adalah seorang penunggang kuda yang hebat dari kalangan Habasyah."
Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Asakir. Bilal bin Rabah meninggal dunia pada 18 Hijriyah atau 640 Masehi. Bilal meninggal dunia di Damaskus pada usia 72 tahun. Demikianlah sejarah, dan sekilas kisah, tentang Bilal bin Rabah, pengumandang azan pertama kali di dunia.